Ibu pergi dengan pria lain, ayahku gila. Aku tersisa sendirian. Namaku Andi. Aku masih anak SD. Seharusnya di usia seperti ini aku sibuk memikirkan PR, main bola di lapangan, atau tertawa bersama teman-teman sepulang sekolah. Tapi hidupku tidak seperti itu. Karena pada usia yang seharusnya aku punya pelukan ibu dan ayah, aku justru kehilangan semuanya. Ibuku pergi, ayahku berubah jadi orang asing, dan aku tinggal sendirian, menahan rasa sakit yang bahkan orang dewasa pun belum tentu kuat menjalaninya. Hari itu aku masih ingat jelas. Hari ketika rumah kecil kami berubah menjadi tempat paling sepi di dunia. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggir kota. Rumah kami sederhana, berdinding papan dan beratap seng yang kalau hujan selalu berisik seperti drum dipukul. Tapi bagiku, rumah itu hangat karena ada ibu, ada ayah, dan ada aku. Ayahku bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu angkut barang di pasar. Tangannya kasar, penuh luka kecil dan kapalan. Tapi kalau pulang kerja, ayah selalu bersenyum padaku. Kadang dia mengusap rambutku sambil bilang, "Di, sekolah yang rajin ya. Ayah nggak mau kamu hidup susah kayak ayah." Aku selalu mengangguk, karena aku percaya ayah adalah orang paling kuat di dunia. Ibuku dulu juga baik. Dia suka memasak, suka menyisir rambutku sampai rapi sebelum berangkat sekolah. Kalau aku sakit, ibu yang paling panik. Dia akan menempelkan tangannya ke dahiku, lalu berkata pelan, "Panasnya tinggi ya Allah." Ibu akan begadang semalaman, mengipasi aku. Dulu, aku merasa ibu adalah malaikat. Tapi aku tidak tahu bahwa malaikat pun bisa berubah. Dan perubahan itu akan menghancurkan hidupku. Perubahan itu terjadi perlahan. Awalnya, ibu sering pulang sore. Katanya membantu temannya jualan. Ayah tidak banyak curiga. Ayah cuma bilang, "Kalau keluar jangan lama-lama. Andi masih kecil." Ibu cuma menjawab singkat, "Iya." Tapi hari demi hari, ibu semakin sering pergi. Kadang pulang malam, kadang pulang dengan wajah yang tidak biasa, seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku yang masih kecil hanya bisa melihat dari sudut mata, dan aku mulai merasakan rumah ini tidak lagi hangat. Aku sering melihat ayah duduk sendirian di teras, merokok, diam, matanya seperti menahan beban berat. Kadang ayah menatap jalan kampung, seperti menunggu seseorang yang tak kunjung pulang. Dan ketika ibu akhirnya pulang, mereka sering bertengkar. Aku tidak mengerti semua kata-kata mereka, tapi aku mengerti satu hal. Suara ayah selalu terdengar kecewa, suara ibu selalu terdengar dingin. Malam itu, aku terbangun karena suara piring pecah. Aku berlari keluar kamar kecilku. Aku melihat ayah dan ibu berdiri saling berhadapan. Ayah berkata dengan suara bergetar, "Kamu dari mana?" Ibu menjawab ketus, "Urusan aku." Ayah menahan tangis. "Aku ini suamimu, Andi anakmu." Ibu malah tertawa sinis. "Sudahlah, kamu nggak bisa kasih apa-apa." Aku berdiri di belakang pintu. Tubuhku gemetar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya anak kecil. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Tapi malam itu, aku melihat ayah menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat lelaki paling kuat yang aku kenal hancur. Hari itu adalah hari Minggu. Aku ingat karena aku tidak sekolah. Pagi-pagi, ibu sudah berpakaian rapi, baju bagus, lipstik merah. Padahal biasanya ibu hanya pakai daster. Aku bertanya pelan, "Ibu mau kemana?" Ibu menatapku sebentar, tapi tatapannya kosong. "Mau pergi." Aku bingung. "Pergi ke pasar?" Ibu tidak menjawab. Ayah keluar dari kamar. Wajah ayah pucat, matanya merah, seperti sudah semalaman tidak tidur. Ayah mendekati ibu. Dengan suara pelan, ayah berkata, "Kamu mau ninggalin kita?" Ibu menatap ayah datar.
Aku capek hidup begini. Ayah memegang tangan ibu. Aku minta, kamu pikirin Andi. Ibu melepaskan tangannya dengan kasar. Anak itu bisa hidup tanpa aku. Aku langsung menangis. Ibu, jangan pergi. Aku memeluk kaki ibu. Aku memohon seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan kesayangannya. Tapi ibu malah menepis tanganku. Aku jatuh terduduk. Ayah mengejar ibu sampai depan rumah. Di luar, aku melihat seorang laki-laki berdiri di atas motor. Dia memakai jaket hitam. Wajahnya tidak ramah. Ibuku langsung naik ke motor itu. Ayah berteriak, "Kamu ibu Andi, kamu istri aku." Tapi motor itu langsung melaju. Ibuku pergi, tanpa menoleh, tanpa pesan, tanpa pelukan terakhir, tanpa kata maaf. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat ibu tersenyum pada laki-laki itu. Seolah-olah dia baru saja menemukan kebahagiaan, sementara aku dan ayah ditinggalkan dalam reruntuhan. Sejak hari itu, ayah berubah. Ayah tidak lagi bekerja. Ayah sering duduk di pojok rumah, menatap tembok kosong. Kadang ayah berbicara sendiri. Aku yang masih kecil mencoba menghibur ayah. Aku membuatkan teh. Aku menyapu rumah. Aku mencoba jadi anak baik. Aku pikir kalau aku rajin, kalau aku baik, ibu akan pulang. Tapi ibu tidak pernah pulang. Ayah semakin parah. Suatu malam, aku terbangun karena suara ayah berteriak. Aku keluar kamar kecilku. Aku melihat ayah berdiri sambil memegang kepala. Dia menangis keras. Dia seperti orang yang ketakutan. Aku, aku nggak mau ditinggal. Aku nggak mau ditinggal. Aku mendekat. Ayah, ini Andi. Ayah menatapku. Tapi tatapannya bukan tatapan seorang ayah. Itu tatapan orang asing. Ayah mundur. "Kamu siapa? Jangan ganggu aku." Aku terpaku. Hatiku seperti ditusuk. Aku ingin memeluk ayah, tapi ayah malah melempar gelas ke dinding. Aku menangis. Aku lari ke sudut rumah. Aku menutup telingaku. Aku tidak mengerti. Aku hanya ingin ayahku kembali normal. Hari-hari setelah itu makin menyakitkan. Ayah sering pergi tanpa arah. Kadang pulang tengah malam, kadang pulang dengan badan penuh lumpur, kadang tidak pulang sama sekali. Tetangga mulai membicarakan kami. Aku mendengar bisik-bisik mereka. Itu bapaknya Andi kayaknya stres. Kasihan anaknya. Ibunya kabur sama laki-laki lain. Aku merasa malu. Aku merasa seperti anak paling hina di kampung itu. Aku ingin menghilang. Aku ingin dunia berhenti. Tapi hidup tidak pernah berhenti untuk orang yang menderita. Suatu sore, aku sedang duduk di depan rumah. Aku memeluk lututku, menatap jalan kosong. Aku lapar. Di rumah tidak ada makanan. Ayah sudah 2 hari tidak pulang. Aku hanya minum air. Tiba-tiba beberapa orang datang. Ada perangkat desa, ada tetangga, dan ada mobil putih. Mereka bertanya padaku, "Andi, bapakmu di mana?" Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Tak lama kemudian, ayah pulang. Tapi ayah pulang dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Bajunya robek, rambutnya berantakan, dan dia tertawa sendiri. Orang-orang itu langsung mendekati ayah. Ayah malah berteriak, "Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku." Aku berdiri, aku menangis, aku memegang tangan ayah. "Ayah, pulang." Ayah menatapku sebentar, lalu dia berkata sesuatu yang membuat dadaku hancur. "Aku nggak punya anak." Aku lemas, tanganku gemetar. Aku seperti kehilangan nafas. Aku ingin berteriak, "Ayah, aku Andi, aku anakmu." Tapi suaraku hilang. Ayah terus berontak. Orang-orang itu akhirnya memegang ayah. Mereka menenangkan ayah. Aku memeluk kaki ayah sambil menangis. "Jangan bawa ayahku, jangan." Tapi mereka tetap bawa ayah masuk mobil. Ayah masih berteriak, masih menangis, masih melawan. Aku mengejar mobil itu sampai ujung gang. Aku berlari tanpa sandal. Aku tidak peduli kakiku sakit. Aku hanya ingin ayah tetap bersamaku. Tapi mobil itu melaju, dan aku jatuh di jalan. Aku menangis sampai tidak ada suara lagi. Hari itu, aku resmi jadi anak yang benar-benar sendirian. Ibu pergi, ayah dibawa dinas sosial, dan aku tidak punya siapa-siapa. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah. Aku duduk di depan rumah kosong kami. Rumah itu gelap, tidak ada lampu, tidak ada suara,
Tidak ada orang. Aku hanya mendengar suara jangkrik dan angin malam yang dingin. Aku memeluk tubuhku sendiri. Aku menggigil. Aku lapar. Aku takut. Aku berpikir, mungkin lebih baik aku mati saja, karena tidak ada lagi alasan untuk hidup. Tapi saat aku hampir tertidur di teras, ada suara langkah kaki pelan. Aku menoleh. Aku melihat seorang nenek tua berdiri membawa lampu kecil. Itu Nenek Wati, tetangga kami. Nenek itu sudah tua sekali. Punggungnya bungkuk, jalannya pelan, tapi matanya hangat. Dia mendekat, lalu duduk di sampingku. Dia tidak langsung bicara. Dia hanya mengusap rambutku pelan. Aku menahan tangis, tapi akhirnya aku tidak kuat. Aku menangis lagi. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan dunia. Nenek Wati berkata lirih, "Ndi, kamu nggak boleh tidur di sini." Aku menggeleng. Aku nggak punya rumah lagi, Nek. Nenek Wati menahan napas. Dia menatap rumahku yang gelap. Lalu dia berkata dengan suara bergetar, "Kamu ikut nenek ya? Tinggal sama nenek." Aku terdiam. Aku menatapnya. Tapi Andi bukan siapa-siapa. Nenek Wati tersenyum tipis. "Kamu anak manusia, Andi. Dan kamu lapar. Itu sudah cukup buat nenek." Kalimat itu menancap dalam hatiku. Aku ikut nenek berjalan pelan menuju rumahnya. Rumah nenek lebih kecil dari rumahku. Tapi ada lampu. Ada bau nasi hangat. Ada suara sendok. Dan ada satu hal yang sudah lama hilang dari hidupku. Rasa aman. Nenek membuatkan aku makan. Nasi putih, telur dadar, dan sayur bening. Makanan sederhana. Tapi saat aku makan, aku menangis lagi. Karena untuk pertama kalinya setelah ibu pergi, ada orang yang peduli. Apakah aku hidup atau mati? Nenek Wati memandangku sambil berkata, "Makan yang banyak ya. Kamu harus kuat." Aku hanya mengangguk. Aku makan sampai habis. Dan malam itu, aku tidur di lantai rumah nenek. Dengan alas tikar. Tapi aku tidur dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak merasa sendirian. Hari-hari berikutnya, aku tinggal bersama Nenek Wati. Nenek tidak kaya. Nenek hanya hidup dari menjual gorengan kecil-kecilan. Kadang juga dapat bantuan tetangga. Tapi nenek selalu menyisihkan makanan untukku. Setiap pagi, nenek membangunkanku. "Bangun, Andi. Sekolah." Aku sering merasa tidak pantas. Aku sering berkata, "Nek, Andi nggak punya uang sekolah." Nenek Wati hanya senyum tipis. Sekolah itu bukan soal uang. Sekolah itu soal masa depan. Kadang nenek memberiku uang receh. Untuk jajan. Aku menolak. Tapi nenek memaksa. "Kalau kamu nggak jajan nanti kamu lemas." Aku selalu menunduk. Karena aku tahu, uang itu hasil nenek berdiri lama di depan wajan panas. Kadang nenek batuk-batuk saat menggoreng. Tangannya gemetar. Tapi dia tetap bekerja. Demi aku. Orang-orang kampung heran. Mengapa Nenek Wati mau merawat Andi? Dia bukan siapa-siapa. Tapi nenek tidak peduli. Dia tetap membawaku ke rumahnya. Dia tetap memasakkan aku. Dia tetap memandikan bajuku. Dia tetap menemaniku belajar. Kadang aku melihat nenek duduk di sudut rumah. Memijat kakinya. Aku tahu nenek lelah. Aku tahu nenek kesakitan. Tapi nenek tidak pernah mengeluh. Suatu malam, aku mendengar nenek berdoa. Suaranya pelan. "Ya Allah, aku cuma punya tenaga sedikit. Tapi tolong jaga Andi. Jangan biarkan dia jadi anak jalanan." Aku menutup mulutku. Aku menangis diam-diam. Karena aku tidak pernah punya orang yang berdoa untukku sejak ibu pergi.
Walaupun aku tinggal bersama Nenek Wati, rasa sakit itu tidak hilang. Setiap kali aku melihat teman-temanku dijemput ibunya, aku merasa dadaku sesak. Setiap kali aku melihat ayah teman-temanku datang ke sekolah, aku merasa iri. Bukan iri karena mereka punya uang, tapi iri karena mereka masih punya keluarga lengkap. Aku pulang sekolah sering menunduk. Aku tidak mau bicara. Aku tidak mau main. Aku hanya duduk di teras rumah nenek, menatap jalan. Kadang aku membayangkan, bagaimana kalau ibu tiba-tiba datang? Bagaimana kalau ibu memelukku? Bagaimana kalau ibu berkata, "Maaf ya Andi, ibu salah." Tapi itu cuma khayalan, karena ibu tidak pernah datang. Dan ayah bahkan tidak ingat aku. Aku pernah bertanya pada nenek, "Nek, ayah Andi gimana?" Nenek diam, lalu menjawab pelan, "Ayahmu masih dirawat." Aku menunduk. "Kalau ibu?" Nenek menatapku lama, kemudian berkata, "Ibumu mungkin sudah memilih jalan hidupnya sendiri." Aku menahan tangis. "Kenapa ibu tega sama Andi?" Nenek Wati menarik napas panjang. Dia memelukku dan berkata, "Karena tidak semua orang kuat jadi ibu yang baik, Di." Kalimat itu membuatku diam. Aku memeluk nenek erat. Aku menangis di bahunya, dan nenek hanya mengelus punggungku. Seperti ibu, seperti pelindung. Padahal nenek bukan siapa-siapa bagiku. Tapi justru nenek lebih ibu daripada ibu kandungku sendiri. Suatu hari, aku tidak tahan lagi. Aku ingin melihat ayah. Aku ingin memastikan ayah masih hidup. Aku meminta nenek mengantarku. Nenek awalnya menolak. "Nenek takut kamu sedih." Tapi aku memohon, "Nek, Andi cuma mau lihat ayah sebentar." Akhirnya nenek mengangguk. Kami pergi ke tempat penampungan dinas sosial. Bangunannya besar. Pagar besi tinggi. Bau obat menyengat. Aku takut. Hatiku berdebar. Ketika aku masuk, aku melihat banyak orang seperti ayah. Ada yang tertawa sendiri, ada yang menangis, ada yang duduk diam. Aku memegang tangan nenek erat. Dan akhirnya, aku melihat ayah. Ayah duduk di pojok, memeluk lututnya. Matanya kosong. Aku mendekat pelan. "Ayah." Ayah menoleh. Dia menatapku. Aku tersenyum. Aku berharap ayah mengenaliku. Aku berharap ayah memanggil namaku. Tapi ayah hanya berkata, "Kamu siapa?" Hatiku runtuh. Aku tidak kuat. Aku langsung menangis. "Ayah, ini Andi." Ayah mengerutkan kening. Lalu dia tertawa. "Anak kecil, jangan bohong." Aku jatuh berlutut. Aku memegang tangan ayah. Tangan ayah dingin, kasar. Tapi tangan itu dulu pernah menggendongku. Tangan itu dulu pernah mengusap kepalaku. Aku menangis sejadi-jadinya. "Ayah, pulang. Andi kangen." Ayah tiba-tiba menarik tangannya. Dia menutup telinga. Dia berteriak, "Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku." Petugas langsung datang. Mereka menenangkan ayah. Aku dipisahkan. Aku ditarik mundur. Aku berteriak, "Ayah, ayah." Tapi ayah hanya berjerit. Dan aku hanya bisa menangis dalam pelukan nenek Wati. Nenek memelukku erat, sambil berkata, "Sudah, Andi. Sudah." Saat kami keluar dari tempat itu, aku merasa dunia benar-benar tidak adil. Aku kehilangan ibu,
Aku kehilangan ayah. Dan yang tersisa hanya luka. Setelah kejadian itu, aku jadi lebih pendiam. Tapi aku mulai sadar sesuatu. Aku tidak boleh terus jatuh. Karena kalau aku jatuh, Nenek Wati akan sendirian. Nenek sudah tua. Nenek butuh aku. Aku mulai membantu nenek. Aku bangun pagi. Aku membantu membuat adonan gorengan. Aku membantu menyapu. Aku membantu mengambil air. Aku bahkan mulai menjajakan gorengan nenek ke tetangga sepulang sekolah. Kadang orang-orang membeli sambil berkata, "Kasihan ya kamu, Di." Aku hanya senyum. Karena aku tidak butuh dikasihani. Aku hanya ingin nenek sehat. Tapi waktu berjalan, dan tubuh nenek semakin lemah. Batuknya makin sering. Kakinya makin sakit. Kadang nenek sampai jatuh saat berjalan. Aku panik. Aku memapah nenek. "Nek, kita ke puskesmas." Nenek menggeleng. "Nggak usah. Nenek nggak apa-apa." Tapi aku tahu, nenek tidak baik-baik saja. Suatu malam, nenek demam tinggi. Aku panik. Aku menggigil. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya anak SD. Aku menangis sambil menggenggam tangan nenek. "Nek, jangan tinggalin Andi." Nenek membuka mata perlahan. Dia menatapku. Dan tersenyum lemah. Di anak kuat, aku menggeleng. Aku nggak kuat, Nek. Aku takut. Nenek mengusap pipiku dengan tangan gemetar. Kamu jangan jadi seperti ayahmu yang hancur. Kamu harus berdiri. Kamu harus hidup. Aku menangis keras. Aku merasa seperti akan kehilangan satu-satunya orang yang kupunya. Nenek berkata pelan, "Kalau suatu hari nenek nggak ada, kamu tetap harus sekolah. Kamu tetap harus jadi orang baik." Aku memeluk nenek. Aku tidak mau mendengar kata-kata itu. Aku tidak mau. Karena kalau nenek pergi, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Aku meminta bantuan tetangga. Malam itu, beberapa tetangga membawa nenek ke puskesmas. Aku ikut. Aku duduk di depan ruangan. Aku menunggu dengan mata bengkak. Aku menatap lantai. Aku merasa bersalah. Aku merasa aku adalah beban. Aku berpikir, kalau saja aku tidak ada, mungkin nenek hidup lebih tenang. Tapi kemudian aku mendengar suara dokter berkata, "Syukurlah dibawa cepat. Kalau terlambat sedikit bisa bahaya." Aku menangis lega. Nenek masih hidup. Nenek masih ada. Saat nenek sadar, dia memanggil namaku. "Andi." Aku langsung mendekat. "Iya, Nek." Nenek tersenyum lemah. "Kamu nangis ya?" Aku mengangguk. Nenek menatapku. Lalu berkata, "Nenek nggak punya siapa-siapa, tapi Allah kasih nenek kamu." Aku terdiam. Air mataku jatuh. Aku menggenggam tangan nenek. Nenek juga satu-satunya keluarga Andi. Dan saat aku mengatakan itu, aku sadar, keluarga tidak selalu tentang darah. Keluarga adalah tentang orang yang memilih tetap tinggal saat semua orang pergi. Hari-hari berlalu. Aku tetap sekolah. Aku tetap membantu nenek. Aku masih menangis kadang-kadang kalau aku ingat ibu. Kalau aku ingat ayah. Tapi aku belajar bahwa hidup tidak selalu memberi kita pilihan. Kadang hidup hanya memberi kita luka dan kita dipaksa untuk tetap berjalan. Aku tidak tahu di mana ibuku sekarang. Aku tidak tahu apakah dia bahagia. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan menjadi seperti ibu. Aku tidak akan meninggalkan orang yang mencintaiku. Tentang ayah, aku masih sering berdoa. Aku berharap suatu hari ayah sembuh. Aku berharap suatu hari ayah memelukku lagi dan berkata, "Andi, anakku." Walaupun mungkin itu tidak akan terjadi. Tapi aku masih berharap.
Karena harapan adalah satu-satunya hal yang membuat aku bertahan. Dan Nenek Wati, nenek tua yang bukan keluargaku, tapi menjadi rumah paling hangat dalam hidupku, adalah alasan kenapa aku masih hidup. Kadang aku memandang wajah nenek saat tidur. Keriputnya banyak, nafasnya pelan, dan aku berkata dalam hati, "Terima kasih, Nek, karena memilih aku. Karena tanpa nenek, mungkin aku sudah hilang. Aku tidak akan sekolah. Aku mungkin akan jadi anak jalanan. Aku mungkin akan jadi anak yang rusak. Tapi nenek mengajarkanku arti cinta. Cinta yang tidak butuh hubungan darah. Cinta yang tidak butuh imbalan. Cinta yang tulus, meski dunia begitu kejam." Dan malam itu, aku duduk di samping nenek. Aku memegang tangannya. Aku berkata pelan, "Nenek, Andi janji, Andi akan jadi anak yang berhasil. Andi akan buat nenek bangga." Nenek membuka mata. Dia tersenyum dan berkata, "Nenek udah bangga sejak kamu masih bertahan sampai hari ini." Kalimat itu membuat aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, meskipun aku kehilangan ibu dan ayah, Tuhan masih mengirimkan satu orang yang menyelamatkanku dari kehancuran. Orang itu adalah Nenek Wati. Dan sampai sekarang, aku masih Andi, anak kecil yang pernah ditinggalkan ibunya. Anak kecil yang kehilangan ayahnya karena sakit jiwa. Tapi aku juga anak kecil yang diselamatkan oleh seorang nenek tua yang hatinya lebih luas dari dunia. Jika kalian yang mendengar cerita ini masih punya ibu, masih punya ayah, masih punya rumah, tolong jaga mereka. Karena tidak semua anak punya kesempatan untuk pulang. Dan jika kalian melihat anak kecil yang hidupnya hancur, jangan hina mereka. Jangan jauhi mereka. Karena mungkin mereka hanya butuh satu orang yang mau berkata, "Kamu nggak sendirian. Aku adalah Andi. Dan ini adalah kisah hidupku." Teman-teman, kalau kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel cerita kami. Karena di channel ini, kita akan terus berbagi kisah-kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Dan semoga, siapapun yang sedang merasa sendirian hari ini, kalian ingat satu hal. Kalian kuat, dan kalian tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.